Bapak Menteri HAM, jangan sampai ada penangguhan terhadap tujuh tersangka. Dan didukung lagi sama Kemenham dengan mau jadi penjamin. Pak Presiden, tolong ini ditindak, ini Kemenham maksudnya apa? Bukan itu masalahnya Pak Harming. Ini bukan soal salah paham lagi. Bahkan sampai Kemenhumkam menjadi penjamin. Ada apa? Ada apa dengan negara ini? Dan proses hukumnya akan berjalan dan kita kawal, dan saya minta masyarakat untuk Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang Abu Bolos. Fakun yang kelihatan ngomong lagi jilatin biji nih lu, tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santuy People. Today ada netizen yang sedang emosi, ngamuk-ngamuk di sosial media, bahkan sampai Bang Hotman Paris pun ikut angkat bicara. Terkait kasus Cidahu di Sukabumi. Ya simpelnya sederhananya, kalau menurutku ya, punten kalau salah, udah susah-susah Kang Deddy sama pihak kepolisian tuh gercep ya memproses kasus Cidahu ini. Semalam ada postingan yang katanya Kemenhan atau Kementerian Hak Asasi Manusia yang menjamin penangguhan 7 tersangka kasus Cidahu. Udah susah-susah, teman-teman rekan-rekan polisi udah ngegercep dapat nih 7. Bahkan update terbaru tuh aku melihat info naik lagi jadi 8. Sambil masih diproses. Teman-teman kepolisian di Jawa Barat gitu. Kang Deddy udah ngawal, Kemenham atau Kementerian Hak Asasi Manusia menjamin untuk dilakukan penangguhan penahanan. Tolonglah, yang akhirnya mengakibatkan emosi para netizen, bahkan sampai speak up bikin video. Nih kita lihat video-videonya, kita meluncur dulu. Nih yang pertama kita buka dari akun TikTok sukabumiupdate.com. Ini video yang bikin teman-teman netizen jempolnya bergejolak nih. Bisa kita lihat komennya aja lebih banyak dari like-nya. 11.600 komen kita lihat. Ada caption Kemenham atau Kementerian Hak Asasi Manusia jadi penjamin penangguhan penahanan 7 tersangka kasus Cidahu Sukabumi. Ceki. Play. Terkait langkah-langkah penegakan hukum dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada tersangka, dan tentu saja kita seperti kata Pak Kapolres tadi, ada upaya penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional dan berkeadilan. Jadi upaya mencari keadilan itu banyak upaya dan caranya. Jadi termasuk tadi yang bertanya tentang restoratif justice, dilakukan upaya mediasi, dan kami siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar 7 tersangka kita lakukan penangguhan penahanan, dan ini kami akan sampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian. Saya pikir itu di antara rumah ibadah dan tempat ibadah. Jadi saya pikir kita sama-sama tahu bahaya dari mispersepsi dan miskomunikasi ini di masyarakat. Hanya persoalan kata tempat ibadah dan rumah ibadah, bahkan diperjelaskan oleh Pak Pendeta rumah pembinaan rohani. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Jadi saya pikir kita ikuti regulasi tentang tempat ibadah, sudah ada aturannya sendiri. Dan yang dikecualikan tentu kalau tadi kita bicara tidak diatur secara spesifik mengenai tempat ibadah atau tempat yang dipakai temporer dalam konteks pendampingan atau pembinaan rohani, kira-kira gitu ya. Tapi kan di kasus ini tuh bukan dipermasalahkan rumah ibadah atau bukan, tapi lebih ke pengrusakan yang terjadi kan. Betul. Bahkan kalau kita tahu Kang Deddy sampai sempat dirujak gitu ya. Di Instagramnya, di YouTube-nya, di situ aku nangkap Kang Deddy tuh mau menggeser
biar ini tuh properti pribadi loh yang dirusak loh Iya, gitu. Cuman aku nggak tahu kalau Kemenham akhirnya menjamin untuk menangguhkan penahanan, ya udah itu mungkin punya pertimbangan tersendiri gitu ya, seperti apa kita nggak tahu. Tapi ya akhirnya teman-teman netizen pada ngamuk gitu. Tapi sebelum kita lihat ke apa ya unek-unek dari teman-teman netizen, ini kita flashback lagi ke Kang Deddy Muncur. Cus. Iya. Ya. KDM sama teman-teman kepolisian Jawa Barat sampai bener-bener gercep, padahal besoknya teh HUT Bayangkara gitu kan, gercep malamnya langsung proses gitu kan, dapat 7 tersangka, terus update terbaru jadi 8 gitu. Ya maksudku kayak aduh, teman-teman kepolisian udah gerak cepat, Kang Deddy udah nge-push mengawal, Kementerian HAM-nya ya gitu lah, gimana nggak tahu. Kita lihat ceki-ceki. Play. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Selamat Hari Bayangkara bagi seluruh keluarga kepolisian Republik Indonesia. Pagi hari ini saya udah dandan rapi untuk jadi inspektur upacara, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda Jabar, Pak Kapolres Palabuhan Ratu, dan seluruh jajaran yang sudah bertindak cepat. Tadi malam berdasarkan informasi yang saya terima, sudah ditetapkan 7 tersangka perusakan rumah Ibu Nina yang berada di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dan proses hukumnya akan berjalan dan kita kawal, dan saya minta masyarakat untuk kembali hidup tenang, tentram, dan saling menghargai serta saling menghormati. Salam untuk semuanya. Mari kita jaga negara ini dengan spirit toleransi, menghormati kebebasan beragama dalam setiap kehidupan kita. Salam hormat untuk semuanya. Hatur nuhun. Tuh sampai dikawal loh sama Kang Deddy loh. Teman-teman kepolisian juga sampai gerak cepat gitu ya. Udah malam, update aja malam ke Kang Deddy. Udah Kang, lapor. Iya maksudku, ya untungnya teman-teman netizen gak ada yang ngamuk ke rekan-rekan ke kepolisian gitu, gak ada gitu. Karena kan ngerti, oh ya prosesnya cepat. Terus teman-teman kepolisian Jabar juga kan ya udah tegak lurus ikuti anjuran dari Pak Gub untuk lanjut proses hukum, lanjut. Makanya diproses terus tuh. Dari 7 naik jadi 8. Tiba-tiba ya gimana kalau kayak gini tuh, ya udah. Ya Kemenham menjadi jaminan gitu untuk ditangguhkan penahanan, jaminan dalam artian ya mereka tidak akan melakukannya lagi gitu, karena dari kacamata Kemenham tadi itu kan sempat dijelaskan mispersepsi soal rumah ibadah, tempat ya gitulah. Kumaha tuh ieu teh Iroh. Tapi kita lihat dulu komentar dari Bang Hotman yang sepertinya kecewa nih, Bang Hotman Paris nih meluncur. Cus. Ninyo, dari Kompas TV ada caption pengacara Hotman Paris puji Deddy Mulyadi hingga kritik Menteri HAM. Katanya kita lihat kayak gimana ceki-ceki. Play. Bapak itu diangkat jadi Menteri HAM adalah untuk menangkap orang-orang yang melanggar HAM. Kepada sahabat saya Gubernur Jawa Barat KDM, terima kasih atas sumbangannya 100 juta dan atas perhatiannya kepada kejadian tersebut. Sudah. Tapi kan sumbangan itu dibalikan ke masjid Bang. Ya itu urusannya mereka lah. Yang penting kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur. Kementerian Hak Asasi Manusia rencananya mau ada penangguhan terkait 7 tersangka. Apa? 7 tersangka itu mau dipenangguhan di Kementerian. Siapa yang menangguhkan? Kementerian Hak Asasi Manusia Bang rencananya. Halo Bapak Menteri HAM, jangan sampai ada penangguhan terhadap 7 tersangka pengerusakan apa itu gereja atau apa? Rumah ibadah. Rumah ibadah daerah Sukabumi. Bapak itu diangkat jadi Menteri HAM adalah untuk menangkap orang-orang yang melanggar HAM. Jangan Bapak coba-coba untuk menangguhkan penahanan, ya. Karena ini bisa terjadi kepada semua agama, bukan hanya agama Kristen, ya. Jadi sekali lagi pada Bapak Menteri HAM, jangan Bapak bantu untuk penangguhan, ya. Bapak justru ditunjuk sebagai menteri untuk membantu polisi menangkap para pelaku pelanggar HAM. Nah, tapi ya gimana ya, rilis udah kadung rilis gitu kan bahwa menjamin penangguhan penahanan. Iya. Kang Deddy pun sebagai gubernur gitu kan meminta tetap lanjut proses hukum. Iya. Itu kan. Kang Deddy udah berusaha semaksimal mungkin untuk
ini bukan soal rumah ibadah ya. Ini kita fokus ke pengerusakannya, Iya. pengerusakan properti pribadinya gitu. Itu termasuk ke ini juga kan ya Mang ya, premanisme juga kan harusnya ya. Mungkin, tapi ya gimana ya, ya udah ya Kementerian HAM udah rilis menjamin penangguhan penahanan gitu. Ya mungkin gimana gitu. Ya ibarat kata ya mungkin Pak Polisi pun ya udah bisa apa gitu, ada yang menjaminnya gitu kan. Ya, tapi ya teman-teman netizen nih balik lagi yang tadi bilang pada ngomel. Ini kita lihat nih highlight video teman-teman netizen yang pada ngomel luncur. Nih ya, ada dari Joel Kriwil di posting 23 jam yang lalu, ceki-ceki. Kemenham mau jadi penjamin 7 tersangka persekusi pembubaran ibadah retret di Cidahu, Sukabumi. Maksudnya apa? Udah gila apa ya? Tersangka malah dibela. Bukan anak-anak yang jadi korban, yang sudah ngalami trauma, ketakutan gara-gara peristiwa itu. Parah. Gua aja sebagai muslim malu dengan kelakuan norak ndeso para perusuh itu. Udah jelas-jelas kita ini negara demokrasi, agamanya banyak, budayanya banyak, bukannya toleransinya ditingkatkan, malah ada sikap kampungan seperti ini yang malu-maluin. Dan didukung lagi sama Kemenham dengan mau jadi penjamin. Pak Presiden, tolong ini ditindak, ini Kemenham maksudnya apa? Sekali lagi, yang dibela itu tersangka persekusi, bukan korban si anak-anak di retret itu yang sudah jelas-jelas ngalamin trauma karena kejadian itu. Mikir gak sih otaknya itu? Wah, parah. Ya sudah guys, saya Joel Kriwil. Salam damai, salam Ya gimana ya, aku sih mikirnya begini. Mungkin teman-teman Santi People yang kebetulan non muslim gitu, Kristen gitu kan, mungkin kayak ya udah bisa apa, ya udah senyumin aja gitu. Mungkin tapi nggak tahu coba gimana responnya teman-teman Santi People. Dan ini menariknya tretan muslim sampai nge-up lagi nih meluncur. Nih kita highlight cuplikannya 5 jam yang lalu baru diposting sama tretan muslim jeki-jeki. Yang menarik adalah di ending-ending video dia ngomong, bahaya dari mispersepsi dan miskomunikasi. Masyarakat hanya persoalan kata. Tempat ibadah dan rumah ibadah boleh diperjalankan oleh pendeta dan pembinaan rohani. Jadi ini 2 hal yang berbeda katanya. Jadi saya pikir kita ikut regulasi tentang tempat ibadah sudah ada aturannya sendiri dan yang dikecualikan untuk tidak diatur secara spesifik mengenai tempat ibadah atau yang dipakai temporer dalam konteks pendampingan. Bukan itu masalahnya Pak Harming. Ini bukan soal salah paham lagi. Orang kalau salah paham dibacok, yang dibahas bukan salah pahamnya lagi. Hei HAM, Kemenkumham, bukan saya kira penjahat, saya bacok. Udah bukan penjahat, bacoknya yang dibahas. Hei, tidak bisa berword lagi. Masalahnya gini ya, Kementerian HAM ini kan hak asasi manusia. Menurut saya pribadi, kalau salah ya nggak peduli sih. Tapi ngerusak bangunan orang, ngusir-ngusir, ngancurin salib, itu sudah pelanggaran HAM menurut saya. Itu udah vandalisme. Kok malah dijamin sama Kementerian HAM? Thomas, nama panjangnya Thomas kan. Thomas menilai peristiwa tersebut, perusakan tersebut terjadi karena adanya miskom. Bukan Pak Thomas. Bukan lagi masalah miskomnya, masalah hancur-hancurinya Pak Thomas. Saya pikir, nih kata dia ya, saya pikir kita sama-sama tahu bahaya dari mispersepsi dan miskomunikasi ini di masyarakat. Bukan, yang bahaya itu bukan mispersepsi, warga yang hancurin itu. Iya, itu dia. Maksudnya teman-teman netizen pun tahu gitu. Ini bukan lagi ngebahas trigger awalnya kan. Kalau trigger awalnya mispersepsi, kecuali kemarin tuh nggak tahu ya, ini menurutku ya, kemarin tuh
masih sampai tahap adu mulut kencang-kencangan nih. Iya. Oke gitu ya, udah kan, belum ada ibarat belum ada korban gitu kan. Ya udah di situ masih bisa tuh kita sentuh ke triggernya, itu adalah mispersepsinya. Tapi kan yang ini udah ada nih, rusaknya udah ada tuh pas Kang Deddy kesana. Oh iya ini kaca pecah, oh iya ini mobil, oh iya bangunan melehoi gitu. Ya kan itu mispersepsi, buka ininya loh, terus ininya gimana loh yang sudah salah. Iya, kalau mau ngebahas mispersepsi itu juga udah dibahas waktu Kang Deddy kesana pertama kali kan. Iya. Enggak, ini bukan salah paham tapi masalah paham gitu. Itu udah, aku pikir udah clear di situ ya, karena yang lain para netizen juga udah ngerti gitu kan. Iya, kan tapi yang dipermasalahkan tuh si tindakan pengrusakannya itu. Iya, yang rusaknya ada kelihatan, terus adik-adik yang lagi retret tuh ada, tuh bisa dicek tuh yang sampai dikirimin apa namanya kata Kang Deddy, psikolog, tim psikolog klinis anak gitu untuk membantu ngehealing traumanya gitu. Iya. Tapi nggak tahu lah, aku ya mau gimana, udah rilis, ya gimana lagi Santai People. Nih kita kasih nextnya meluncur. Cus. Ninyo, ada lagi dari Bekti Wiratmaka, konten kreator TikTok yang memberikan point of view-nya terkait Kemenham yang menjamin penangguhan penahanan 7 tersangka kasus Cidahu ya. Ada caption supaya Presiden RI mereshuffle Menteri HAM yang tidak paham penegakan HAM di tanah air. Kita lihat ceki-ceki. Play. Statement dari Kementerian HAM soal menjamin atau meminta penangguhan terhadap 7 pelaku intoleran dan pengerusakan di Sukabumi sangat bertentangan sekali dengan statement dari Komnas HAM yang secara tegas meminta supaya pelaku dihukum. Di sini kami meminta dan memohon dengan sangat kepada Presiden Republik Indonesia untuk menegur keras Menteri HAM atau jika dimungkinkan supaya diganti dengan yang lebih punya kompeten di dalam menangani kasus-kasus HAM di tanah air. Terima kasih. Tuh, ada bersuara lagi untuk mereshuffle parah ini ya. Iya. Aku sih tadinya mikirnya gini, kan teman-teman kepolisian udah kerja keras nih sampai dapat nih si A yang rusak pagar, yang rusak ini udah dapat nih yang apa namanya tindakan jelasnya gitu kan. Tadinya aku mikirnya tuh gini, oh kayaknya ini nanti yang benar-benar melakukan tindakan jelasnya tetap lanjut proses. Nah yang ikut masuk hanya ikut-ikutan ngerame-ramein teriak-teriak woi itu mungkin diarahin ke restoratif gitu. Karena secara pengerusakan dia tidak ngikut gitu, cuma ikut masuk teriak-teriak ramein gitu kan. Aku mikirnya gitu tadinya. Makanya teman-teman kepolisian nge-trackingnya bener-bener dari yang melakukan jelasnya dulu gitu kan, pagar, terus mobil dan segala macem tuh. Tiba-tiba ditangguhkan, dia nggak tahu lah. Aku nggak habis pikirin, nggak bisa berword-word. Aku juga. Kan? Coba kita kasih nextnya meluncur. Ninyo, ini ada postingan dari konten kreator TikTok John Manalu. Apa nih undang-undangnya ceki-ceki? Play. Sudah diduga, sudah kita duga, sudah bangsa ini duga. Inilah yang akan terjadi dengan hukum negara di Indonesia. Sudah jelas-jelas mereka merusak, mengancam, ya, menimbulkan trauma terhadap anak-anak. Lalu inilah yang dilakukan oleh negara ini. Bahkan sampai Kemenhukam menjadi penjamin. Ada apa? Ada apa dengan negara ini? Ada apa? Oi, ada apa? Ya. Jadi ada beberapa jenis undang-undang dari teman-teman netizen, ada yang ngamuk gitu kan, ibaratnya kecewa, kenapa ini segala macem, dan ada yang terheran-heran gitu. Ya kayak kita yang terheran-heran. Nih Mas John Manalu juga kan terheran-heran, ada apa sih? Iya, ada itu, ada Fiti, ada klarifikasi. Iya. Gimana? Coba tolonglah. Tapi hampir di setiap VT, terutama kalau aku lihat tadi di TikTok ya yang membahas soal atau yang bereaksi soal Kemenham ini, itu hampir semuanya komennya ya mungkin anggaplah 90%-an gitu ya. Iya, ibaratnya ya ngamuk ke Kemenham. Kenapa gitu?
Pak Gubernur udah merintahin proses, teman-teman kepolisian udah gercep ngeproses gitu kan, update-annya ada terus gitu, terus tiba udah kenapa apa? Tapi ya gimana lagi ya. Iya, kita kasih nextnya coba. Terus Ninyo, ini ada lagi dari konten kreator TikTok Hasiholan Sihaloho nih, yang kurang lebih sih kalau kita baca dari captionnya untuk menyarankan agar menolak penangguhan penahanan gitu. Ya, jadi banyak teman-teman netizen kayak berharap berarti ke pihak kepolisian ya, entah ke Kapolda atau ke Kapolri itu untuk menolak gitu. Tapi kita lihat seperti apa video ceki-ceki. Play. Selamat malam Indonesia. Kamis 3 Juli tahun 2025, sekira pukul 22:37 menit. Saya hendak tidur, tapi iseng-iseng membuka media sosial saya, dan saya benar-benar terkejut atas sebuah berita. Ada konferensi pers dari Kementerian HAM yang disampaikan oleh staf khusus Menteri HAM, Bapak Thomas Harming Suwarta, bahwa Kementerian HAM mendorong Mabes Polri untuk menangguhkan penahanan 7 tersangka dugaan tindak pidana perusakan rumah di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Apa maksud dari Kementerian HAM untuk mengusulkan, mendorong supaya Mabes Polri, dalam hal ini Polda Jawa Barat, menangguhkan penahanan 7 dugaan tersangka tindak pidana pengerusakan rumah? Saya sudah mengatakan tidak ada hubungannya dengan agama, tidak ada hubungannya dengan ajaran agama. Ini murni pelanggaran konstitusi. Ada sekelompok masyarakat yang brutal dan arogan, tidak paham konstitusi, melanggar konstitusi. Mabes Polri sudah bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Biarkan Mabes Polri yang menyelesaikan pekerjaan mereka sampai kepada persidangan dan putusan. Jadi saya berharap Mabes Polri menolak usulan dari Kementerian HAM untuk menangguhkan penahanan 7 orang tersangka dugaan tindak pidana pengerusakan rumah yang nyata-nyata melanggar konstitusi. Jangan sampai konstitusi negara ini diinjak-injak oleh sekelompok orang yang tidak paham konstitusi. Jikalau benar ini ditangguhkan, maka ini menjadi presiden buruk bagi perdamaian negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk apa ada konstitusi? Untuk apa ada hukum? Akan terjadi pengulangan demi pengulangan, penginjakan konstitusi, penghancuran konstitusi oleh sekelompok orang. Dan itu dibiarkan. Di mana keagungan marwah Undang-Undang Dasar 45? Marwah KUHP. Jadi sekali lagi saya menyesalkan konferensi pers dari Kementerian HAM ini. Mari seluruh masyarakat Indonesia, apapun agama dan kepercayaanmu, kita tolak penahanan 7 tersangka tersebut, karena mereka telah menginjak-injak konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Hormat Mabes Polri, selesaikan tugasmu. Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Iya, Polda Jabar mah tegak lurus ngeberesinnya ya. Iya. Langsung update 7, terus ada update lagi, masih terus update ke Kang Dedi gitu kan. Ibaratnya terus datang kucuk-kucuk. Cuman kalau tadi aku tangkap dari penjelasan Bapak Hasiholan ini, berarti ya punten kalau memang salah tangkap ya, berarti kuncinya harapan teman-teman netizen berarti ada di Mabes Polri dalam case ini, khususnya Polda Jabar gitu, untuk menerima atau menolak permintaan penangguhan penahanan dari Kemenham gitu ya. Gitu kalau nggak salah ya memang tangkapnya ya. Tadi sih aku belum ngeliat rilisnya akhirnya keputusannya diterima atau ditolak ya.
Tapi ya kita tunggu aja nanti, siapa tahu rilis malam ini atau besok gitu. Ntar kita tunggu aja ya. Kalau aku mikirnya gini, teman-teman kepolisian kan itu gercep banget kan. Ibaratnya besok ada HUT Bayangkara masih terus update proses gitu dikerjain. Terus dari Kang Deddy update-nya orang udah tegak lurus ikutin proses hukum. Bahkan udah ada update ke Kang Deddy 7 tersangka gitu kan. Terus update terbaru naik lagi jadi 8 gitu kan. Terus masih proses digali lagi gitu. Semangatlah buat teman-teman kepolisian Polda Jabar gitu ya. Sekarang kita ke nextnya. Cus. Nio, lastnya yang diposting sama Humas Polsek Sukajadi, teman-teman kepolisian masih terus ngeproses gitu, belum approve sepertinya ya. Nih yang ku bilang update jadi 8 tersangka, masih terus proses. Udah oke teman-teman kepolisian di Jawa Barat ini. Cuman ya nggak tahu aja Kemenham nih. Kita lihat lastnya nih dari Humas Polsek Sukajadi, ceki-ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pada hari ini tanggal 4 Juli tahun 2025, hari Jumat, Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan press release perkembangan kasus pengerusakan 170 di Desa Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Pada hari ini Polres Sukabumi telah menetapkan dengan sprint HAN 129 bahwa penambahan tersangka ada satu lagi yang telah ditetapkan, yaitu saudara YY ya. Saudara YY dengan usia 50 tahun, alamatnya Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dan yang bersangkutan berperan dalam pengerusakan sebuah gitar dan juga pengerusakan mobil R3 yang terparkir di halaman ya rumah singgah dari anak pemilik daripada Ibu Maria ya. Kemudian yang bersangkutan berdasarkan keterangan saksi-saksi ya terbukti melakukan pengerusakan tersebut dan ditetapkan sprint HAN pada hari ini. Dan kemudian pasal yang dikenakan yaitu sama dengan yang lainnya, itu 170 dengan pengerusakan secara bersama-sama dan pasal 406 KUHP. Demikian rilis yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi harapan teman-teman netizen nih, pihak kepolisian nih. Tapi ini kan kita bisa berpositif thinking ya. Maksudnya dalam artian di kemarin kan per 4 Juli ternyata pihak kepolisian masih terus ngeproses gitu. Berarti nggak tahu ya karena belum ada rilis di approve atau ditolak itu penangguhannya, ya aku mau mengasumsikan aja gitu masih belum ada keputusannya gitu. Selagi belum ada keputusan ya pihak kepolisian mah terus aja ngeproses gitu. Toh videonya ada, terus saran dari Bapak Gubernur juga untuk lanjut proses hukum ada, pelapornya ada, pelakunya ada gitu ya. Kita mah lanjut aja proses gitu. Buktinya juga ada kan berupa video sama ya mungkin bisa dilihat dari mobil yang rusaknya juga kan. Iya, ini loh. Di saat teman-teman netizen lagi pada happy nih sama pihak kepolisian Jawa Barat, khususnya yang Sukabumi ini ya, karena gercep banget coy, gercep banget sumpah. Konyol-konyol. Teuing liar. Enggak tahu lah. Sedih Bima, lanjut di komen aja coret-coret gimana responnya. Memang sih udah nggak bisa berword-word ya. Nggak habis thinking. Nggak habis thinking. Kita lanjut aja di komen. Sekarang mah kita menuju ke setting to super thanks aja ya. Luncur. Cus. Yo. Ya. Super thanks kita dari video kemarin dari dua. Yang pertama kita buka dari Novarina. Duh, malu-maluin aja saya sebagai warga Jakarta sampai nggak habis pikir kalau memang bener kenapa nggak datang aja ke balai kota temuin tuh Pak Pramono Anung atau paling tidak datang ke RT untuk minta surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Ketampar nggak katanya. Ketampar nggak tuh Gubernur Jakarta melihat warganya seperti itu. Dari bicaranya pelin-pelan ketahuan banget bilang nggak sengaja datang ke sana. Abu Pakun yang pinter ya, jangan suka modus gitu. Iya, maksudku kan kalau nggak salah ada aturannya juga gitu kan, nggak boleh nahan ijazah dan pasti dibantu sama Mas Pram, pasti dibantu. Makanya Herman aku juga
Lasnya dari Kakak Saninata. Kacau juga nih si ibu. Tadinya kasihan lihat dia di kursi roda, tapi ternyata modus mau tipu muslihat. Untung Haji Mumu cross check dulu. Iya, Top dah Haji Mumu. Haji Mumu kecil-kecil pemain. Gila, mantap Haji Mumu, mantap yang ngasih super thanks dan habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, Abu yang bolos, Pak yang udah stretching minta jatah, 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.